Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya ya Didi Pramono dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan. Baik, kalau sebelumnya ya kita sudah mempelajari konsep dasar metode penelitian pendidikan. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun bab 1 ya, proposal penelitian pendidikan. Baik, yang perlu kita ketahui di awal ya adalah terkait dengan sistematika proposal penelitian pendidikan. Nah, untuk kali ini yang pertama saya akan menggunakan pendekatan kualitatif dulu ya di dalam menyusun proposal penelitian pendidikan. Nah, sistematikanya seperti ini, saudara. Ya, terdiri atas 3 komponen, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Ya, di bagian pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya, di kajian pustaka itu kemudian nanti berisi landasan teori penelitian yang relevan, kerangka berpikir. Ya, di komponen ketiga metode penelitian itu berisi pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji validitas, dan juga instrumen penelitian. Ya, nah pada kesempatan video kali ini saya hanya akan menjelaskan bab 1 dulu, pendahuluan ya, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, kita langsung saja ke pembahasan berikutnya, bagaimana menyusun latar belakang penelitian ya. Jadi yang perlu kalian lakukan pertama ya di dalam menyusun latar belakang ini adalah kalian coba gambarkan keadaan yang saat ini sedang terjadi ya. Nah, ini ya, lalu kemudian coba deskripsikan masalah yang akan diteliti ya, deskripsikan masalah yang akan diteliti. Nah, bagaimana ya mencari masalah itu? Nah, ini kan yang biasanya juga kadang kendala mahasiswa di dalam mencari sebuah permasalahan penelitian ya. Silahkan coba dianalisis saja ya. Masalah itu yo ketidaksesuaian antara dasolon dan dasain ya, ketidaksesuaian antara teori dan praktek, aturan dan pelaksanaan, tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang diperoleh ya, dan juga ketidaksesuaian antara pengalaman masa lalu dengan yang terjadi saat ini ya. Nah, kalian kalau sudah menganalisis hal-hal yang semacam ini nanti akan ketemu ya masalah apa yang menarik, yang kemudian layak untuk dikaji di dalam proposal penelitian kalian ya. Nah, masalah-masalah itu kemudian kalian kaitkan dengan teori, dengan kebijakan, peraturan ya, atau penelitian terdahulu ya. Nih, maka dalam hal ini ya kalian juga perlu memiliki wawasan yang luas juga tentang beragam teori-teori pendidikan ya, teori-teori sosiologi atau teori antropologi yang relevan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan pendidikan ya, atau juga wawasan yang luas terkait dengan kebijakan atau peraturan pemerintah yang saat ini diterapkan ya, terkait dengan pendidikan tentunya. Nah, ini saudara ya. Nah, agar latar belakang kalian juga semakin kuat lagi ya, maka masalah itu harus ditunjang dengan data ya, ditunjang dengan data. Nah, data itu ya, maka harus ada juga langkah-langkah yang kalian lakukan ya. Data itu dari mana, kan begitu ya toh? Data itu bisa berasal dari studi pendahuluan ya. Jadi sebelum kalian menulis latar belakang ya, cobalah ya iseng-iseng kalian ke lapangan gitu kan untuk mencari data-data awal ya, agar kalian punya bekal ya untuk kalian tuliskan di latar belakang ya. Bisa juga ya data itu berasal dari laporan penelitian ya yang relevan tentunya
Ya, bisa juga itu berasal dari pernyataan seseorang, ya. Tentu seseorang ini yang ya harus seseorang yang kredibel, ya, seorang yang punya kredibilitas di bidangnya, ya, dapat dipertanggungjawabkan kan begitu gitu, ya. Di dalam bidang pendidikan tentunya, ya. Pernyataan itu bisa dikutip dari media cetak, elektronik, ya. Ini silahkan saudara, ya. Jadi kalau kemudian bisa kita visualisasikan saudara, latar belakang itu bentuknya seperti ini, ya. Saya gambarkan dengan sebuah piramida terbalik gitu ya. Nah, di bagian awal ya seperti tadi yang saya sampaikan dulu ya keadaan yang sedang terjadi saat ini itu seperti apa. Ya, situasinya saat ini seperti apa, ya. Nah, dari deskripsi tentang ini lalu coba ya munculkan masalah, ya, masalah yang kemudian ditunjang dengan data tentunya, ya. Nah, pada bagian berikutnya kalian sampaikan teori-teori atau kebijakan atau penelitian terdahulu yang relevan yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis masalah ini, yang menguatkan masalah ini dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah sampai di sini maka kalian akan sampai pada fokus masalah apa yang sebenarnya akan dikaji di dalam penelitian ini. Nah, ya, ini saudara, ya, tentang bagaimana kita ya menyusun latar belakang penelitian, ya. Nah, biasanya masalah yang dijumpai juga ya di mahasiswa adalah untuk mulai melangkah, ya. Untuk mulai melangkah menulis, ya, apa kalimat pertama yang akan ditulis, apa kata pertama yang akan pertama ditulis. Wah, ini ya biasanya bingung, ya, harus dimulai dari mana. Wah, ya. Nah, maka saran saya saudara, ya, buatlah dulu apa istilahnya, ya, tentu setelah menemukan topik penelitian, ya, ini berikutnya akan saya jelaskan dengan contoh, ya. Tentukan dulu topik penelitian kalian. Wah, misalkan ya banyak hal tentang fenomena pendidikan yang bisa kalian kaji lebih dalam lagi, ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan banyak ruang lingkup penelitian pendidikan yang bisa kalian teliti. Ya, silakan tinggal diidentifikasi saja kira-kira kalian akan fokus kemana. Ya, nah misalkan contoh satu ini topik yang coba akan saya gali, ya, topik yang kekinian saya pikir, ya, tentang prevensi pemilihan Learning Management System atau LMS, ya, guru sosiologi selama masa work from home. Ya, ini lokasinya di mana silakan gitu kan. Yang kemudian juga sudah saya rancang menjadi rancangan judul penelitian semacam ini misalkan. Nah, maka dari topik yang macam ini saudara kita kembangkan kerangka latar belakang ya, kerangka latar belakangnya. Nah, tentu ya diawali dengan menjelaskan situasi saat ini seperti apa. Ya, situasi pandemi COVID-19 gitu kan, silakan dijelaskan. Saya pikir sudah ada banyak referensi, ya, dari banyak sumber juga yang bisa untuk menunjang kalian di dalam menulis tentang pandemi COVID-19 ini, ya. Apa dampaknya kemudian terhadap dunia pendidikan, ya, kebijakan work from home, lalu kemudian siswa juga diarahkan untuk belajar dari rumah gitu kan. Nah, ini ternyata kemudian memunculkan masalah, ya. Masalah itu tentu karakteristiknya beda antara lokasi penelitian satu dengan yang lain, ya. Tinggal kalian akan fokus pada lokasi penelitian yang mana yang itu potensi masalahnya ada, ya. Maka silahkan coba gambarkan secara singkat, ya, lokasi penelitian kalian. Ya, kompetensi guru yang ada di lokasi penelitian itu bagaimana, ya, literasi digitalnya bagaimana, ya. Ini tentu kalian harus ungkapkan di sana, ya. Nah, lalu kemudian situasi yang berbeda antar siswa, ya, dalam hal akses internet,
biaya yang mereka miliki, sarana prasarana yang mereka miliki. Nah, inilah yang saya cetak merah, inilah masalah nah di dalam penelitian ini. Ya, coba ini digali ya dari data lapangan. Ya, tentu perlu ada satu studi pendahuluan yang dilakukan untuk bisa mendeskripsikan 3 komponen masalah ini. Ya. Nah, di satu sisi saudara ya semasa work from home dan juga learn from home ini ya sebenarnya tuntutan-tuntutan untuk mencapai capaian pembelajaran ya atau KIKD ya itu harus tetap tercapai itu. Nah ini kan ada kemudian gap di sana. Nah, maka tentu ya untuk menuju capaian pembelajaran itu ya dibutuhkan inovasi pembelajaran ya. Nah, di mana guru dituntut bisa manajemen pembelajarannya ya melalui LMS yang dipilih oleh guru. Ya, learning management system itu apa saja? Silakan coba kalian cari referensinya di internet, itu kan ada banyak sekali penjelasan tentang learning management system. Ya. Nah, ini saudara. Ya, kaitkan ya inovasi pembelajaran ini dengan teori atau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tentang inovasi pembelajaran. Ya, dikaji di sana. Nanti akan ketemu gap-nya, akan ketemu masalahnya. Ya. Ini saudara tentang bagaimana kita menyusun latar belakang ya, buat kerangkanya dulu. Dari kerangka ini nanti kalian bisa improvisasi untuk menyusun kata, menyusun kalimat, menyusun paragraf ya sehingga menjadi satu kesatuan utuh, menjadi latar belakang penelitian. Ya. Itu yang pertama, saudara. Ya. Nah, ini ya saya tambahkan lagi juga ya, tentu penelitian terdahulu ya bersumber dari artikel pada jurnal nasional atau internasional ya, atau juga mungkin skripsi terdahulu atau tesis atau disertasi yang bisa kalian kutip ya. Nah, kalau bisa 10 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir akan lebih bagus lagi. Nah, ini saudara. Ya. Nah, berikutnya ya ketika latar belakang sudah tersusun ya, fokus di sana sudah mulai muncul ya, maka berikutnya adalah kalian harus merumuskan masalah ya. Jadi rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya dicari melalui penelitian yang kalian lakukan ya. Nah, pertanyaan ya, jadi ini yang kemudian saya cetak. Rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan penelitian. Ya, kalau kita bicara pertanyaan, tentu ini adalah kalimat tanya. Ciri kalimat tanya ya selalu diawali dengan kata tanya ya, apa, mengapa, bagaimana ya, dan seterusnya, kapan gitu ya. Nah, 5W 1 hal ya, silakan. Nah, ini saudara, rumusan masalah inilah yang nantinya menjadi panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan objek penelitian ya. Nah, yang juga perlu digarisbawahi saudara ya, rumusan masalah dapat diganti ya jika setelah peneliti ke lapangan ternyata rumusan masalah tidak sesuai dengan kondisi objek penelitian. Nah, ini ya, ini yang perlu digarisbawahi. Bisa saja berganti nanti ketika peneliti ke lapangan ternyata fenomenanya kok seperti ini. Wah, ganti, silahkan, boleh ya. Nah, ini. Nah, rambu-rambu berikutnya yang perlu kalian perhatikan di dalam menyusun rumusan masalah adalah yang pertama substansi. Ya, perlu dipertimbangkan ya bobot dan manfaat dari rumusan masalah yang dipilih ya untuk menjawab fokus permasalahan. Ya, jadi kira-kira kalau rumusan masalah yang tidak begitu berbobot gitu ya, siapa saja guru sosiologi di sekolah wilayah ini. Wah, ini kan rumusan masalah yang sama sekali tidak berbobot ya. Pertanyaan itu kan tidak perlu dimunculkan menjadi sebuah rumusan masalah, tapi tentu yang harus lebih berbobot. Nanti ya setelah ini saya akan contohkan rumusan masalah yang disusun. Yang kedua adalah originalitas ya, perlu juga dipertimbangkan sudah atau belum pernah ya rumusan masalah tersebut diajukan pada objek, lokasi, dan waktu yang sama.
ya, meskipun ini kemungkinannya kecil, tetapi juga potensi itu ada ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan terkait dengan originalitas. Ya, nah, tentu kalian harus mengambil posisi penelitian kalian dibandingkan penelitian terdahulu yang relevan itu ya. Maka originalitas menjadi penting di sini. Yang berikutnya formulasi ya, tadi di awal sudah saya sampaikan ya, formulasi. Rumusan masalah itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, tidak bermakna ganda, lugas ya, menyatakan secara eksplisit dan spesifik apa yang dipermasalahkan. Nah, ini ya, ini sederhana. Nah, terkait dengan teknisnya, maka rumusan masalah harus juga mempertimbangkan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian ya. Jadi jangan sampai rumusan masalah itu membuat peneliti harus susah payahnya minta ampun luar biasa ya, karena rumusan masalahnya ternyata lingkupnya satu Indonesia misalkan. Wah, ini kan ya harus dipertimbangkan ya, kemampuan metode penelitiannya, penguasaan masalahnya, situasi sosial, teori, dan juga kemampuan menyediakan fasilitas ya, seperti dana, waktu, dan tenaga ya. Jangan sampai rumusan masalah itu ya menjadikan kalian harus penelitian selama 1 tahun penuh. Wah, ini ya tentu tidak lah ya. Kalau hanya untuk penelitian skripsi ya, maka tentukan rumusan-rumusan masalah yang secara teknis itu tidak begitu memberatkan peneliti ya. Ini saudara. Nah, saya berikan contoh ya dari latar belakang yang sudah saya susun sebelumnya. Maka disusun rumusan masalah 1, 2, 3. Yang pertama ya, bagaimana implementasi work from home dan juga learn from home guru sosiologi di SMA mana ya. Nah, ini jadi ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana preferensi guru sosiologi dalam memilih learning management system untuk melaksanakan pembelajaran online sosiologi di bla 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 gitu kan. Yang ketiga, apa kendala guru dan siswa dalam mengimplementasikan pembelajaran online sosiologi di bla 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 bla. Nah, ini ya, saya pikir 3 rumusan masalah ini juga sudah lumayan banyak untuk mengkaji banyak hal terkait dengan preferensi pemilihan LMS ya, untuk menyelenggarakan pembelajaran sosiologi ini saudara ya. Nah, saya lanjutkan tentang bagaimana kita menyusun tujuan penelitian ya. Ini komponen ketiga di dalam pendahuluan ya. Dalam penelitian kualitatif ya saudara, peneliti dapat menemukan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks ya, karena penelitian kuantitatif memang ditujukan untuk digunakan untuk mengkaji sebuah permasalahan yang kompleks gitu, untuk memahami interaksi sosial dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan sebuah hipotesis ya, atau pola hubungan yang pada akhirnya nanti dikembangkan menjadi teori. Ya, ini konsep idealnya ya sebuah tujuan penelitian menurut Sugiono ya. Tetapi untuk penelitian skripsi mahasiswa ya, tidak sampai pada mengembangkan teori ya. Mengembangkan teori itu nanti disertasi ya, tapi ini secara ideal dulu saya sampaikan seperti ini. Nah, yang penting saja lah ya untuk kita ketahui bersama bahwa tujuan penelitian ini terkait dengan rumusan masalah. Nah, langsung saja saya jelaskan dengan contoh. Jika rumusan masalah terkait dengan 3 hal ini ya, tentang bagaimana implementasinya, bagaimana preferensi guru sosiologi dalam memilih LMS, apa kendala guru dan siswa ya, maka tujuan penelitian juga terkait dengan 3 hal tersebut ya. Misalkan saya rumuskan di sini, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui work from home dan seterusnya ya. Tujuan yang kedua untuk menganalisis yaitu preferensi guru sosiologi dalam memilih learning management system ya. Nah, tujuan yang ketiga untuk mengidentifikasi ya apa saja kendala guru dan siswa. Nah, ini loh ya, maka tujuan harus konsisten dengan rumusan masalah yang sudah dirancang sebelumnya.
Jadi jangan sampai rumusan masalahnya A, tujuan penelitiannya kok B. Wah, ini kan tidak konsisten ya. Nah, ini maka harus konsisten semacam ini ya. Ini saudara ya, tentang bagaimana merancang tujuan penelitian ya. Saya lanjutkan ya ke komponen keempat di dalam pendahuluan, yaitu manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian ini bisa bersifat teoritis dan juga praktis ya. Kalau manfaat teoritis ini kaitannya dengan pengembangan keilmuan ya. Bisa jadi dari penelitian kalian menemukan lagi satu komponen tentang inovasi pembelajaran ya. Bisa juga tentang apa sih alasan orang memilih sesuatu ya. Kalau kita kaitkan dengan ini konteks saya berbicara sesuai dengan topik penelitian yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya, terkait dengan pengembangan ilmu itu tadi. Jangan-jangan kalian menemukan suatu hal yang baru kaitannya dengan inovasi pembelajaran ya. Bisa jadi kalian mengembangkan lagi ya terkait dengan pilihan-pilihan rasional yang dilakukan oleh masyarakat apa gitu ya. Nah, ini tentu harus kalian jelaskan ya di dalam manfaat teoritis ya. Yang kedua, manfaat praktis ya untuk memecahkan masalah ya. Tentu preferensi pemilihan LMS itu ya untuk memecahkan masalah apa gitu kan ya. Kenapa memilih LMS A, kenapa memilih LMS B? Nah, tentu kan ada pertimbangan sendiri ya. Pertimbangan itu kan untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, maka manfaat praktis ini, manfaat untuk memecahkan masalah ini perlu kalian deskripsikan ya. Manfaat bagi sekolah apa, bagi guru apa, bagi siswa apa ya. Nah, ini saudara ya. Nah, ini yang perlu kalian tuliskan di dalam menyusun manfaat penelitian ya. Itu saudara ya, kira-kira tentang bagaimana kita menyusun ya proposal penelitian bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, lalu kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ya. Berikutnya ya, saya berikan tugas kepada kalian ya untuk menemukan masalah gitu. Ruang lingkup penelitian pendidikan sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, silakan bisa dilihat lagi videonya ya. Nah, kemudian masalah itu kembangkan menjadi topik penelitian ya. Kembangkan lagi menjadi kerangka latar belakang, menjadi rumusan masalah, menjadi tujuan dan manfaat penelitian ya. Kembangkan lagi ya kerangka tersebut menjadi bab 1 proposal penelitian pendidikan. Itu ya saudara, sekian dari saya. Terima kasih ya dari saya. Selamat menonton, selamat belajar, selamat menemukan masalah, selamat menyusun proposal penelitian pendidikan bab 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.